Sejumlah penyandang disabilitas dari Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Batu menggelar acara untuk meraih berkah dari Tuhan Yang Maha Esa di bulan suci Ramadan ini. Mereka menggelar kegiatan pengajian dan belajar membaca Al-Quran Braille. Kegiatan yang rutin digelar tiap minggunya ini semakin intens digelar di bulan Ramadan ini karena kegiatan tersebut merupakan cara para penyandang tunanetra untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa sekaligus mencari pahala dan berkah Ramadan. Keterbatasan fisik terutama netra tak menghalangi penyandang tunanetra ini untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Berbekal modal semangat dan tekad yang kuat, anggota Pertuni Kota Batu secara bergantian belajar mengaji menggunakan Al-Quran Braille di bawah asuhan Ustadz dari Lamongan. Meski harus bergantian karena jumlah Al-Quran Braille yang terbatas, namun semangat anggota Pertuni Kota Batu ini patut diacungi jempol. Tak hanya remaja dan dewasa, anggota Pertuni yang masih anak-anak pun semangat dalam belajar mengaji dan mengenal huruf hijaiyah. Meski sudah terbiasa membaca menggunakan huruf Braille, tapi dalam hal mengaji dan membaca Al-Quran dengan huruf Braille menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang tunanetra ini. Karena Al-Quran Braille ini dibaca dengan cara meraba, maka mereka perlu adaptasi dan mengenal huruf-huruf hijaiyah yang berbeda dengan huruf alfabet pada umumnya. Suryanto, salah satu peserta ngaji Al-Quran Braille, mengatakan tidak mudah membaca Al-Quran Braille, terutama bagi pemula, sehingga perlu adanya teknik tertentu yang diajarkan oleh pembina. Terlebih referensi buku terkait ilmu agama dan juga Al-Quran Braille yang minim dan terbatas, sehingga penyandang disabilitas terlebih tunanetra harus membeli secara mandiri jika ingin belajar lebih. Untuk itu dirinya berharap agar pemerintah Kota Batu bisa membantu kaum disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan terlebih terkait fasilitas penunjang. Kalau awal-awal saya pikir memang susah gitu loh, tapi setelah kita jalani kok alhamdulillah bisa gitu Mas. Itu kan tergantung niat kita aja. Selama kita memang mampu dan memang kita berniat memang harus bisa, ya insya Allah bisa gitu loh. Nah kami memang untuk belajar Al-Quran ini kan ada prosesnya Mas, terutama bagi teman-teman yang memang belum menguasai huruf Braille, belum tahu huruf Braille itu seperti apa. Mau tidak mau akhirnya kami mulai dari awal, dari mulai Indonesia Braille dulu, yaitu A dari sampai Z. Mereka udah menguasai, baru kemudian masuk ke huruf hijaiyah atau Arab Braille, yaitu mulai dari alif sampai ya, baru kemudian masuk ke Al-Quran Braille-nya. Karena nanti di dalam Al-Quran Braille juga belajar ilmu tajwidnya, itu bagaimana cara membaca panjang pendeknya, yaitu di Al-Quran Braille itu memang harus lengkap, harus menguasai dulu Indonesia dan Arab Braille-nya atau Iqra-nya lah istilahnya begitu Mas Ari. Saya belajar kurang lebih udah 1 tahun, hampir 1,5 tahun. Iya. Sekarang sudah sampai Al-Quran Mas ya? Udah masuk Al-Quran, tapi kita mulai dari juz 30 dulu. Kenapa kan mungkin selama ini saya dan teman-teman sudah belajar tapi secara lisan, tapi cara meraba itu kan belum tentu bisa. Buktinya tadi ternyata ketika kita lisan mungkin hafal, tapi ternyata ketika kita meraba tetap aja masih ada yang salah, begitu loh Mas. Meski memiliki keterbatasan fisik tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mereka tampak semangat menjalankan ibadah meski berbeda cara layaknya orang normal. Mereka melafalkan ayat pada kalimat Al-Quran dalam metode khusus. Para penyandang tunanetra ini mendapat lembaran Al-Quran Braille untuk mengaji. Secara perlahan, komunitas yang terdiri dari siswa dan warga ini perlahan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran didampingi para pengajar. Tak hanya belajar mengaji Al-Quran Braille, anggota Pertuni Kota Batu yang masih anak-anak ataupun baru belajar agama juga dikenalkan untuk menulis huruf hijaiyah menggunakan teknik Braille. Tri Febri Khairun Nizam, pembimbing ngaji Al-Quran Braille, mengatakan belajar membaca Al-Quran dengan huruf Braille memang tidak gampang karena butuh ketelitian menyesuaikan dengan pemahaman huruf per huruf dengan ketepatan rabaan jemari. Apalagi mereka juga dituntut untuk belajar panjang pendek suara disesuaikan dengan hukum tajwidnya.
Ini kesini khusus buat ngajar Al-Quran Braille? Kesini khusus diundang sama penyelenggara untuk buat belajar bersama teman-teman bertuni. Jadi saya kesini cuma 2 hari, hari Rabu dan Kamis. Selanjutnya di Lamongan. Kesulitannya apa sih Mas buat ini ngajar mereka untuk baca Al-Quran Braille? Ada beberapa memang, memang harus kita akui bahwa satu peserta dengan peserta yang lain itu memiliki hambatan masing-masing. Yang pertama ada teman-teman yang memang sebelumnya itu bisa melihat atau sebelumnya itu non difabel, kemudian jadi netra, maka indera perabaannya lebih sulit daripada teman-teman yang netra sejak lahir. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua memang karena kalau sudah masuk Al-Quran itu kan tidak hanya belajar untuk bisa membacanya, tetapi mengucapkannya pun juga harus benar. Nah, ketika belajarnya sudah usia lanjut, maka di situ sudah mulai ada tantangan tersendiri. Bukan kesulitan dalam menyebutnya tantangan, tetapi tantangannya adalah menyebutkan atau melafalkan makhorijul hurufnya. Misalnya shin, misalnya shad, misalnya bedanya dot sama dha. Nah, itu di situ. Itu mungkin. Kalau teman-teman pertuni Batu ini seperti apa Pak? Kalau teman-teman pertuni Batu ini kompleks. Ada teman-teman yang kecil-kecil itu makhorijul hurufnya bagus. Ada teman-teman yang memang tidak disangka-sangka netranya meskipun dari barusan netra tetapi juga bacanya udah bagus. Jadi tetapi secara umum kesulitannya 2 tadi. Kesulitannya adalah mereka yang memang indera perabaannya masih perlu ditingkatkan dan mereka memang yang makhorijul hurufnya harus perlu ditingkatkan untuk belajarnya. Meski memiliki kekurangan fisik indera penglihatan, namun semangat anggota Pertuni Kota Batu dalam mengaji Al-Quran patut diteladani, karena mereka melihat tidak dengan mata, tapi dengan hati. Dari Kota Wisata Batu, Arifungka Aji, ATV melaporkan.